Angin laut berembus pelan menyapu kampung nelayan Seroja, membawa aroma asin dan suara ombak yang memukul dermaga kayu tua. Di ujung gang sempit, berdirilah warung kecil milik keluarga Rania dan Laila, diterangi lampu minyak yang bergoyang ditiup angin malam. Rania, si kakak yang berusia 20 tahun, sedang membereskan meja dengan wajah lelah namun tegar. Laila, adiknya yang masih remaja, duduk di bangku kayu sambil tersenyum kecil mendengar ayah mereka bercanda. Malam itu terlihat biasa saja. Terlalu biasa untuk sebuah awal kehancuran. Tiba-tiba suara deru motor memecah ketenangan. Beberapa pria bertubuh kekar berhenti di depan warung. Di antara mereka turun seorang pria dengan jaket kulit hitam dan tatapan dingin, Brahma. Warga mengenalnya sebagai penguasa bayangan, pesisir itu. Namanya dibisikkan dengan takut, bukan disebut dengan berani. Ia melangkah masuk tanpa permisi, sepatu botnya menghentak lantai kayu seperti genderang perang. Aku datang menagih, ucapnya datar, suaranya berat dan tanpa emosi. Ayah Rania berdiri, berusaha tetap sopan meski tangannya gemetar. Uang keamanan yang diminta Brahma bukanlah angka kecil, itu berarti mereka harus menutup warung yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Kami tidak punya lagi, Tuan, jawab sang ayah lirih namun tegas. Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis yang sudah ditentukan. Senyum tipis Brahma terukir, senyum yang lebih menyeramkan daripada amarah. Tanpa aba-aba, salah satu anak buahnya menendang meja hingga terbalik. Botol-botol kaca pecah berhamburan. Laila menjerit dan memeluk ibunya. Rania berdiri di depan adiknya, mencoba melindungi dengan tubuhnya yang gemetar. Ayah mereka mencoba menahan, namun pukulan keras menghantam wajahnya hingga ia tersungkur. Keributan berubah menjadi kekacauan. Api mulai menyala dari kain yang disiram bensin. Warung kecil itu, yang menyimpan tawa dan kenangan, kini berubah menjadi kobaran merah yang melahap segalanya. Ibu mereka berteriak memanggil nama kedua putrinya, sementara asap hitam menyesakkan dada. Rania berusaha menarik Laila keluar, tapi dorongan keras membuat mereka terpisah di tengah kepanikan. Dalam kilatan api, Rania melihat ayahnya mencoba bangkit sekali lagi sebelum ditendang kembali ke dalam kobaran. Teriakan itu akan terpatri selamanya di ingatannya. Tangannya menggapai ke arah Laila yang terhalang reruntuhan kayu yang jatuh. Laila, suaranya pecah oleh asap dan tangis. Namun suara motor kembali meraung, menandakan para preman itu pergi setelah memastikan kehancuran. Rania terlempar ke tanah berlumpur di luar warung, wajahnya terluka oleh serpihan kayu panas. Di sekelilingnya, warga hanya berdiri terpaku, terlalu takut untuk melawan. Api terus membesar, memantulkan cahaya merah di wajah-wajah yang diliputi ketakutan. Di antara asap dan tangis, Rania kehilangan pandangan atas adiknya. Saat api akhirnya padam menyisakan arang dan abu, malam tak lagi sama. Rania berdiri sendirian di depan puing-puing rumahnya, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang baru lahir di dadanya, dendam. Ia belum tahu bahwa malam itu bukan hanya merenggut orang tuanya, tetapi juga memisahkannya dari darah dagingnya sendiri. Malam itu adalah awal dari perburuan panjang terhadap pria bernama Brahma, preman yang telah menghancurkan keluarganya. Fajar datang tanpa kehangatan. Asap tipis masih mengepul dari puing-puing warung yang semalam menjadi saksi neraka kecil di kampung nelayan Seroja. Rania duduk memeluk lututnya di atas pasir yang dingin, matanya sembab, tenggorokannya perih oleh tangis yang tak lagi bersuara. Di hadapannya, sisa-sisa kayu hangus berdiri seperti nisan. Orang tuanya telah tiada, dan yang lebih menyayat, Laila menghilang tanpa jejak. Ia mencari ke setiap sudut reruntuhan dengan tangan gemetar. Memanggil nama adiknya berulang kali meski suaranya serak. Warga hanya menunduk, sebagian berbisik bahwa mungkin Laila ikut terbakar. Kata, mungkin, itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Rania menolak percaya, tapi ketika ia menemukan potongan kain gaun Laila yang hangus tersangkut paku, harapannya runtuh perlahan. Siang itu, dua peti sederhana diturunkan ke liang lahat di pemakaman kecil dekat pantai. Rania berdiri sendirian, tak lagi punya keluarga yang menggenggam tangannya. Angin laut menerbangkan rambutnya yang kusut, seolah mencoba membisikkan kekuatan, tapi yang ada hanya kehampaan. Dalam hatinya, ia bersumpah, nama Brahma tak akan pernah hilang dari ingatannya. Ia akan membayar semuanya. Namun di tempat lain, jauh dari tatapan Rania, Laila masih bernapas. Malam kebakaran itu, saat reruntuhan memisahkan mereka, seorang anak buah Brahma menyeret Laila yang setengah pingsan ke dalam mobil bak terbuka.
Gadis itu meronta, memanggil kakaknya, tapi tangisnya tenggelam oleh deru mesin dan tawa kasar para preman. Ia tak tahu kemana ia dibawa, hanya tahu bahwa dunia yang dikenalnya telah hancur. Perjalanan panjang membawa Laila ke kota yang asing, lampu-lampu neon menggantikan cahaya bulan pesisir. Ia dilempar ke sebuah rumah tua berpagar besi, tempat di mana perempuan-perempuan muda lain duduk dengan wajah kosong. Di sana, ketakutan menjadi udara yang dihirup setiap detik. Nama Laila perlahan dihapus, diganti dengan nomor. Masa kecilnya berakhir dalam satu malam. Sementara itu, Rania memilih meninggalkan kampung yang penuh kenangan pahit. Dengan luka di wajah yang belum sembuh dan tas kecil berisi sisa pakaian, ia berjalan menyusuri jalan raya tanpa tujuan pasti. Setiap langkahnya berat, tapi lebih berat lagi bayangan Laila yang terus menghantui pikirannya. Jika adiknya benar-benar telah tiada, maka ia tak lagi punya alasan untuk takut. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Rania bekerja serabutan di kota pelabuhan terdekat, mengangkat karung, membersihkan bengkel, apa saja demi bertahan hidup. Tangannya yang dulu lembut kini penuh kapalan. Namun di balik kerja keras itu, ia menyimpan bara yang tak pernah padam. Ia mulai bertanya diam-diam tentang nama Brahma, tentang jaringan preman yang menguasai pesisir hingga kota. Di bawah langit malam yang sama, dua saudari itu hidup dalam takdir yang berlawanan, satu dibakar oleh dendam, satu terkurung dalam ketakutan. Mereka sama-sama mengira telah kehilangan segalanya. Mereka tak tahu bahwa benang merah nasib sedang perlahan menenun pertemuan yang lebih kejam di masa depan. Dan Brahma, tanpa sadar, sedang membesarkan badai yang suatu hari akan kembali menghantam dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu seperti luka yang tak pernah benar-benar mengering. Di jantung kota pelabuhan yang bising dan penuh asap, satu nama bergaung dalam bisik ketakutan, Brahma. Ia tak lagi sekadar preman pesisir. Kini ia menjadi penguasa bayangan, mengendalikan pasar, dermaga, bahkan aparat yang bisa dibeli. Orang-orang menyebutnya penghancur keluarga, karena setiap penolakannya selalu berakhir dengan rumah terbakar, usaha bangkrut, atau nyawa melayang. Di sebuah gedung tua yang disulap menjadi klub malam, lampu neon berkedip seperti mata yang tak pernah tidur. Musik menghentak, tawa terdengar palsu, dan di sudut ruangan, para pria berjas mahal bernegosiasi dengan bisikan tajam. Tempat itu adalah salah satu sumber kekuatan Brahma, pusat uang dan kekuasaan. Tak ada yang berani mengusik, tak ada yang berani menolak. Di balik gemerlap itu, Laila hidup dalam bayangan. Wajahnya yang dulu polos kini dihiasi riasan tebal, senyumnya terlatih, gerak-geriknya terkontrol. Ia bekerja di bawah pengawasan ketat, diawasi seperti barang berharga yang tak boleh rusak. Setiap malam ia menahan gemetar di balik sorot lampu, memaksa dirinya bertahan. Di hatinya, ia masih menyimpan kenangan tentang kakaknya, tentang suara yang memanggil namanya di tengah api. Brahma kadang berdiri di balkon lantai 2, memandang keramaian dengan tatapan puas. Baginya, manusia hanyalah alat. Rasa takut adalah mata uang paling berharga. Ia percaya dunia hanya milik yang paling kejam. Ia tak pernah memikirkan kembali keluarga kecil di kampung nelayan Seroja. Baginya, mereka hanya satu dari sekian banyak yang telah ia hancurkan. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Rania tumbuh menjadi sosok yang jauh berbeda dari gadis yang menangis di atas pasir malam itu. Ia bekerja tetap di sebuah bengkel tua milik seorang pria tua yang jarang bertanya tentang masa lalunya. Tangan Rania kini kuat, ototnya terlatih, dan sorot matanya tak lagi lugu. Di sela waktu senggang, ia belajar bela diri dari seorang mantan petarung jalanan yang melihat api dalam dirinya. Setiap malam, Rania mencari informasi. Ia mendengar cerita tentang klub malam yang tak tersentuh hukum, tentang seorang pria bernama Brahma yang kini makin berkuasa. Setiap detail seperti menambah bahan bakar pada dendamnya. Ia belum tahu bahwa adiknya masih hidup, bahwa Laila bernapas di bawah atap yang sama dengan musuh mereka. Takdir mempermainkan mereka dengan kejam. Di satu sisi kota, Laila berdiri di panggung dengan lampu menyilaukan, memendam air mata di balik senyum palsu. Di sisi lain, Rania memukul karung tinju hingga tangannya berdarah, membayangkan wajah pria yang merenggut segalanya. Mereka hanya dipisahkan beberapa kilometer, namun terasa seperti dunia yang berbeda. Dan di atas semua itu, Brahma duduk di singgasananya yang dibangun dari ketakutan orang lain, tak menyadari bahwa dua bara kecil yang ia tinggalkan di masa lalu kini tumbuh menjadi api. Api yang suatu hari akan membakar lebih dahsyat daripada kebakaran di kampung nelayan itu.
Hujan turun deras malam itu, membasahi atap seng bengkel tempat Rania bekerja. Dentingannya terdengar seperti hitungan waktu yang semakin sempit. Di sudut ruangan, ia berdiri di depan karung tinju yang sudah koyak, napasnya memburu, buku-buku jarinya memerah. Setiap pukulan bukan sekadar latihan, itu adalah amarah yang tak pernah menemukan pelampiasan. Nama Brahma berputar di kepalanya seperti mantra gelap yang tak bisa dihapus. Pemilik bengkel, Pak Hadi, sering memperhatikan perubahan dalam diri Rania. Ia tak banyak bertanya, tapi ia tahu luka di hati gadis itu lebih dalam daripada luka di wajahnya yang menyisakan bekas samar. Diam-diam, Pak Hadi memperkenalkan Rania pada seorang kenalan lama, mantan petarung jalanan yang kini hidup sederhana sebagai penjaga gudang. Dari pria itulah Rania belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal otot, tapi tentang kesabaran menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Hari-hari Rania kini terbagi dua, siang hari ia menjadi mekanik yang cekatan, malam hari ia berubah menjadi pemburu informasi. Ia mulai mendekati sopir-sopir truk, buruh pelabuhan, bahkan mantan anak buah preman yang kecewa. Dari potongan cerita yang ia kumpulkan, satu nama terus muncul, klub malam milik Brahma, pusat perputaran uang haram dan kekuasaan gelap. Sementara itu, di dalam klub tersebut, Laila semakin kehilangan dirinya. Ia hafal jadwal, hafal senyum yang harus dipasang, hafal kapan harus diam. Namun setiap kali ia berdiri di bawah cahaya lampu, ia selalu teringat kobaran api yang memisahkannya dari kakaknya. Di sela-sela ketakutannya, terselip harapan tipis, mungkinkah Rania masih hidup? Suatu malam, Rania mengikuti seorang pria mabuk yang tanpa sadar membanggakan kedekatannya dengan Brahma. Dari percakapan yang terpotong-potong, Rania mengetahui lokasi pasti markas utama sang penguasa bayangan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa jarak antara dirinya dan musuhnya semakin dekat. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin besar pula risiko yang menanti. Rania tahu Brahma bukan lagi preman kampung biasa. Ia memiliki jaringan, uang, dan orang-orang yang siap mati untuknya. Tapi rasa takut sudah lama mati dalam diri Rania. Yang tersisa hanyalah tekad yang dibentuk oleh abu dan darah. Di kamar kecil kontrakannya, Rania membuka kotak kayu tua yang selalu ia simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada satu-satunya benda yang selamat dari kebakaran, kalung kecil berbentuk bulan sabit, pasangan dari kalung milik Laila. Jemarinya menggenggam benda itu erat. "Kalau kau masih hidup, aku akan menemukanmu," bisiknya pelan. Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, keputusan besar dibuat. Rania tak lagi sekadar mengumpulkan informasi. Ia akan masuk ke sarang musuh. Ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri dunia yang kini dikuasai Brahma. Tanpa ia sadari, langkah itu bukan hanya membawanya semakin dekat pada balas dendam, tetapi juga semakin dekat pada pertemuan yang akan mengubah segalanya. Malam itu kota berkilau dalam cahaya lampu neon, seolah menutupi kebusukan yang bersembunyi di balik gemerlapnya. Rania berdiri di seberang jalan, menatap klub malam milik Brahma dengan tatapan tajam. Musik menghentak dari dalam, dentum bassnya terasa sampai ke dada. Dengan jaket hitam sederhana dan rambut diikat rendah, ia melangkah masuk, menyamar sebagai pelanggan biasa, padahal di dalam dadanya, badai tengah mengamuk. Udara di dalam penuh asap rokok dan aroma alkohol. Tawa terdengar keras namun kosong. Rania berjalan perlahan, matanya menyisir setiap sudut ruangan. Ia mencari wajah Brahma, atau setidaknya orang-orang terdekatnya. Namun sebelum ia menemukan targetnya, pandangannya terhenti pada seorang wanita di atas panggung kecil di sudut ruangan. Wanita itu berdiri di bawah sorotan lampu, wajahnya cantik namun menyimpan kesedihan yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ada sesuatu yang membuat napas Rania tercekat, cara wanita itu memiringkan kepala, tatapan matanya yang sendu, lekuk wajahnya yang terasa begitu akrab. Jantung Rania berdetak tak beraturan. Tidak mungkin, batinnya. Di sisi lain ruangan, Laila juga merasakan sesuatu yang aneh. Di antara kerumunan pria dan asap tebal, ia melihat seorang wanita yang berdiri terlalu tegak, terlalu waspada. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik, dan dunia seakan berhenti. Ada kilatan kenangan dalam mata itu. Kilatan api. Kilatan malam yang tak pernah benar-benar hilang. Rania melangkah lebih dekat, mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, dua pria bertubuh besar menghadangnya. "Kau bukan pelanggan biasa," salah satu dari mereka berbisik tajam.
Tangan kasar mencengkeram lengannya. Rania melawan refleks, tapi jumlah mereka lebih banyak. Laila menyaksikan dari kejauhan ketika wanita itu diseret menuju lorong belakang. Hatinya bergetar hebat. Ada rasa takut yang berbeda, bukan takut untuk dirinya sendiri, melainkan takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Kalung kecil di lehernya terasa berat tiba-tiba, seakan mengingatkannya pada seseorang yang pernah menggenggam tangannya di tengah kobaran api. Di lorong gelap menuju ruang belakang, Rania mencoba melepaskan diri. Ia sempat menjatuhkan satu pria dengan siku keras ke perut, namun pukulan balasan menghantam pelipisnya. Pandangannya berkunang-kunang. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat pintu besi besar terbuka, ruangan tempat keputusan hidup dan mati sering ditentukan. Di dalam ruangan itu, di balik meja kayu besar dengan lampu redup menggantung di atasnya, duduklah Brahma. Wajahnya lebih tua, tapi tatapan dinginnya tak berubah sedikit pun. Ketika mata mereka bertemu, waktu seakan berputar kembali ke malam kebakaran. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Rania dan Brahma kembali berdiri dalam satu ruangan, tanpa menyadari bahwa takdir baru saja mempertemukan dua saudari yang terpisah di bawah atap yang sama. Lampu gantung di ruang belakang itu berayun pelan, menciptakan bayangan panjang di wajah Brahma. Rania dipaksa berlutut di lantai beton yang dingin, darah tipis mengalir dari pelipisnya. Namun tatapannya tetap menantang. Ia mengenali pria itu, wajah yang sama yang berdiri di depan kobaran api bertahun-tahun lalu. Waktu boleh berlalu, tapi kebengisan tak pernah berubah. Brahma menatapnya lama, seolah mencoba mengingat. "Kita pernah bertemu?" tanyanya datar, nada suaranya meremehkan. Rania hampir tertawa pahit. Baginya, malam itu adalah akhir dari segalanya. Bagi Brahma, itu hanya satu kejadian kecil dari ratusan kehancuran lain yang ia ciptakan. Perbedaan itulah yang membuat dada Rania semakin membara. Di luar ruangan, Laila berdiri gemetar. Ia tak tahu kenapa hatinya terasa terhimpit begitu melihat wanita yang diseret tadi. Dorongan kuat membuatnya nekat mendekati lorong belakang, sesuatu yang biasanya tak pernah ia lakukan. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju jurang, tapi ada suara kecil dalam dirinya yang memaksa untuk terus maju. Di dalam ruangan, salah satu anak buah Brahma mencengkeram rambut Rania dan memaksanya menunduk. Dalam gerakan kasar itu, kalung bulan sabit yang ia kenakan terlepas dari balik bajunya dan jatuh menggantung di udara. Cahaya lampu redup memantulkan kilau kecil dari logam yang sudah kusam dimakan waktu. Pintu ruangan terbuka perlahan. Laila berdiri di ambang pintu, napasnya tercekat saat matanya menangkap kilau kalung itu. Dunia seakan membeku. Tangannya refleks meraih lehernya sendiri, di sana tergantung pasangan dari kalung yang sama. Ingatan tentang masa kecil, tentang tawa di tepi pantai, dan tentang malam penuh api menghantamnya tanpa ampun. "Rania," bisiknya hampir tak terdengar. Rania mendongak, matanya mencari sumber suara itu. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu benar-benar berhenti. Wajah yang selama ini hanya hadir dalam mimpi buruk dan harapan tipis kini berdiri di depannya, hidup. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya runtuh tanpa izin. "Laila," suaranya pecah, penuh tak percaya. Ruangan itu mendadak sunyi sebelum berubah menjadi tegang. Brahma menyipitkan mata, menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyusup biasa. Tatapannya berpindah dari satu kalung ke kalung lainnya. Senyum tipis, kejam, perlahan muncul di wajahnya. Ia menyadari satu hal penting, dua korban masa lalu yang seharusnya hancur kini berdiri di hadapannya, terhubung oleh darah dan dendam. Dan di sanalah, di ruang yang dibangun dari ketakutan, dua saudari yang terpisah oleh api akhirnya bertemu kembali, bukan dalam pelukan hangat, melainkan di bawah tatapan pria yang menghancurkan keluarga mereka. Pertemuan itu bukan akhir dari penderitaan. Justru, itu adalah awal dari permainan yang jauh lebih kejam. Senyum tipis di wajah Brahma berubah menjadi tawa rendah yang menggema di ruangan sempit itu. Ia bangkit perlahan dari kursinya, berjalan mendekati Rania dan Laila dengan langkah santai seolah sedang menikmati pertunjukan. "Jadi, takdir mempertemukan kalian lagi," ucapnya pelan, matanya berkilat penuh kepuasan. Baginya, ini bukan ancaman, ini hiburan. Rania berusaha bangkit meski dua pria masih menahannya. Ia ingin memeluk adiknya, memastikan bahwa Laila benar-benar nyata dan bukan bayangan akibat luka di kepalanya. Namun sebelum ia bisa bergerak, Brahma mencengkeram dagunya kasar dan memaksanya menatap lurus. "Kau datang sendiri ke sarangku. Berani, atau bodoh?"
bisiknya. Layla melangkah maju tanpa sadar, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Bertahun-tahun ia hidup dalam ketakutan, tapi melihat kakaknya disakiti membuat sesuatu dalam dirinya pecah. "Lepaskan dia!" teriaknya, suara yang selama ini hanya berbisik kini menggema penuh keberanian. Itu pertama kalinya ia melawan secara terbuka. Brahma tertawa keras. Dengan satu isyarat tangan, anak buahnya menarik Layla dan menahannya. Kini kedua saudari itu berdiri berhadapan, terpisah oleh tangan-tangan kasar dan kekuasaan yang timpang. "Kalian ingin bersatu? Baik, tapi tidak semudah itu," ujar Brahma dingin. Ia menyadari bahwa rasa sakit emosional jauh lebih tajam daripada senjata apapun. Ia lalu berbisik pada Rania, cukup pelan namun jelas, "Aku bisa membunuhmu sekarang, atau aku bisa membuatmu melihat adikmu menderita seperti dulu kau melihat orang tuamu terbakar." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Nafas Rania memburu, matanya memerah. Namun ia tahu satu gerakan gegabah bisa membuat Layla jadi korban. Layla meronta, mencoba melepaskan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak malam kebakaran itu, ia merasa bukan lagi korban tak berdaya. Ia menatap Brahma dengan kebencian yang sama pekatnya dengan milik Rania. "Kau tidak akan selalu menang," katanya lirih namun tegas. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Brahma menghentikan langkahnya, menatap Layla sejenak sebelum tersenyum tipis. Ia memberi perintah agar Rania dikurung di ruang bawah tanah. "Kita lihat seberapa kuat ikatan darah itu," ujarnya sebelum berbalik pergi. Pintu besi ditutup dengan dentuman keras, memisahkan mereka kembali hanya beberapa menit setelah dipertemukan. Di lorong yang gelap dan berbau lembab, Rania diseret menjauh, sementara Layla terduduk lemas di lantai ruangan atas. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Mereka sudah tahu satu sama lain masih hidup. Dan di tengah cengkeraman sang penghancur, harapan kecil yang lama terkubur mulai menyala kembali, bukan hanya harapan untuk bertahan, tapi untuk melawan bersama. Ruang bawah tanah itu lembab dan berbau karat. Air menetes pelan dari pipa tua, menciptakan gema yang menyiksa kesunyian. Rania terikat di kursi besi, pergelangan tangannya memerah oleh tali yang terlalu kencang. Namun rasa sakit fisik tak seberapa dibanding bayangan Layla yang kini berada di atas sana, sendirian, dikelilingi orang-orang yang tak punya belas kasihan. Setiap detik terasa seperti siksaan panjang. Rania memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. Ia tak boleh panik, ia tak boleh hancur. Ia sudah menemukan adiknya, itu berarti Tuhan belum sepenuhnya menutup pintu bagi mereka. Tapi bagaimana cara keluar dari sarang serigala ini? Di lantai atas, Layla duduk di sudut kamarnya yang sempit. Air matanya telah kering, digantikan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia hanya bertahan. Kali ini berbeda. Kali ini yang dipertaruhkan adalah kakaknya. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia berhenti merasa takut pada dirinya sendiri. Ketukan pelan terdengar di pintu. Seorang pria masuk, Arman, salah satu anak buah Brahma yang sering menunduk setiap kali bertemu Layla. Tatapannya tak pernah sekejam yang lain. "Aku tak punya banyak waktu," bisiknya cepat. "Kalau kau ingin menyelamatkan kakakmu, ikut aku tengah malam nanti." Ada ketegangan di wajahnya, seolah keputusan itu bisa mengorbankan nyawanya sendiri. Tengah malam datang bersama hujan tipis. Arman membawa Layla menyusuri lorong belakang menuju ruang bawah tanah. Jantung Layla berdegup kencang saat hukap pintu besi dibuka perlahan. Di dalam, Rania mengangkat kepala. Matanya membelalak tak percaya melihat adiknya berdiri di sana. Untuk sesaat, dunia terasa kembali utuh. Namun kebebasan itu hanya bertahan sekejap. Saat Arman mencoba memotong tali Rania, lampu mendadak menyala terang. Suara tepuk tangan pelan menggema dari ujung lorong. Brahma berdiri di sana, wajahnya dihiasi senyum penuh kemenangan. "Kesetiaan itu mahal," ujarnya dingin. "Dan kau baru saja menjualnya dengan murah, Arman." Ternyata rencana itu telah bocor, atau mungkin sejak awal hanya perangkap. Anak buah Brahma mengepung mereka. Arman mencoba melawan, memberi kesempatan pada dua saudari itu untuk kabur. Ia berteriak menyuruh mereka lari saat tubuhnya dihantam pukulan bertubi-tubi. Darah mengalir di lantai semen. Ruang bawah tanah itu lembab dan berbau karat. Air menetes perlahan dari pipa bocor, menciptakan irama sunyi yang menyiksa. Rania terikat pada kursi besi, pergelangan tangannya memar, napasnya berat namun matanya tetap menyala. Setiap tetes air yang jatuh terasa seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang lebih buruk.
Tapi di balik rasa sakitnya, ada satu kekuatan baru, Layla masih hidup. Di lantai atas, Layla dikurung di kamar sempit dengan jendela berteralis. Tangannya gemetar, tetapi pikirannya tak lagi kosong seperti dulu. Pertemuan singkat dengan Rania membangunkan kembali keberanian yang terkubur bertahun-tahun. Ia tahu Brahma tidak akan membiarkan mereka bersatu begitu saja. Jika ia ingin menyelamatkan kakaknya, ia harus bergerak sebelum semuanya terlambat. Kesempatan itu datang dari arah yang tak terduga. Salah satu anak buah Brahma, Arman, pria bertubuh tinggi dengan sorot mata lelah, diam-diam membuka pintu kamar Layla. "Aku tak setuju dengan apa yang dilakukan Brahma," bisiknya cepat. "Aku bisa bantu kau, tapi kita hanya punya satu kesempatan." Ada ketulusan samar dalam suaranya, atau mungkin hanya penyesalan yang terlambat. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Brahma turun sendiri menemui Rania. Ia membawa senter kecil, cahayanya menyilaukan mata Rania. "Dendam itu indah, bukan?" katanya lirih. "Ia membuatmu hidup." Rania meludah ke lantai, menatapnya penuh kebencian. "Ia juga akan jadi alasan kehancuranmu." Untuk pertama kalinya, Brahma tak langsung tersenyum. Di atas, Arman memandu Layla menyusuri lorong belakang yang jarang dipakai. Jantung Layla berdetak kencang, setiap langkah terasa seperti berpacu dengan maut. Mereka hampir mencapai tangga menuju ruang bawah tanah ketika suara teriakan menggema. Seseorang menyadari kepergian mereka. Pengkhianatan itu tercium lebih cepat dari yang diperkirakan. Lampu-lampu lorong menyala terang. Anak buah Brahma berlari dari berbagai arah. Arman mendorong Layla maju. "Cepat, aku tahan mereka," teriaknya. Perkelahian pecah. Pukulan dan tendangan bersahutan. Layla sempat melihat Arman terjatuh dihantam besi, darah mengalir di pelipisnya. Namun ia tak berhenti. Ia harus mencapai kakaknya. Pintu ruang bawah tanah berhasil ia buka tepat saat Brahma hendak meninggalkan Rania. Mata mereka bertemu lagi, kali ini tanpa jarak. Layla berlari dan memeluk Rania, tangisnya pecah. Namun momen itu hanya sekejap, suara langkah berat semakin mendekat. Rania, meski tubuhnya lemah, berdiri melindungi adiknya. "Kali ini kita bersama," bisiknya tegas. Anak buah Brahma menyerbu masuk. Pertarungan tak terelakkan. Rania melepaskan diri dari sisa ikatan dan melawan dengan sisa tenaga, sementara Layla, untuk pertama kalinya, ikut memukul dan menendang demi bertahan. Mereka terdesak, darah dan keringat bercampur di lantai dingin. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, malam ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Lorong bawah tanah berubah menjadi medan pertempuran sempit. Rania memukul dengan sisa tenaga yang ia punya, sementara Layla, yang dulu gemetar hanya karena bentakan, kini menendang dan mendorong demi membuka jalan. Mereka tak lagi berpikir tentang rasa sakit, yang ada hanya satu naluri, keluar hidup-hidup. Di tengah kekacauan itu, suara Brahma terdengar memerintah, dingin dan terkontrol, mencoba meredam kepanikan anak buahnya. Arman, dengan darah mengalir di pelipisnya, bangkit sekali lagi dan menjatuhkan salah satu preman yang hendak meraih Layla. "Pergi!" teriaknya serak. Kesempatan itu cukup. Rania menarik tangan adiknya, menerobos lorong menuju pintu darurat di belakang gedung. Hujan menyambut mereka di luar, dingin, deras, seperti ingin menghapus jejak malam penuh darah itu. Mereka berlari tanpa menoleh, menyusuri gang-gang sempit kota pelabuhan. Napas memburu, kaki nyaris tak kuat lagi, tapi mereka tak berhenti sampai lampu neon klub itu menghilang dari pandangan. Di bawah atap seng sebuah gudang kosong, keduanya akhirnya terjatuh berlutut. Untuk pertama kalinya sejak malam kebakaran bertahun-tahun lalu, mereka benar-benar berpelukan, bukan dalam mimpi, bukan dalam bayangan. Tangis mereka pecah, bukan hanya karena takut, tapi karena lega dan marah yang bercampur jadi satu. "Aku pikir kau sudah tiada," bisik Rania dengan suara bergetar. Layla menggeleng, menggenggam kalung bulan sabit di lehernya. "Aku bertahan, karena aku berharap suatu hari kau datang." Kata-kata itu menghangatkan sesuatu yang lama membeku di dada Rania. Namun pelarian itu bukan akhir. Di kejauhan, sirene mobil anak buah Brahma terdengar samar, menyisir jalanan. Brahma tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia bukan tipe yang menerima kehilangan, terlebih kehilangan dua korban yang kini bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Malam itu, perburuan resmi dimulai. Rania tahu mereka tak bisa hanya bersembunyi. Brahma terlalu kuat, terlalu berpengaruh. Jika ingin selamat, mereka harus menyerang balik.
Di sela hujan yang mulai mereda, Rania menceritakan semua informasi yang ia kumpulkan selama ini, tentang jaringan bisnis gelap, tentang setoran paksa dari pasar dan pelabuhan. Laila mendengarkan dengan mata yang kini tak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan tekad. Kita tak bisa sendirian, ujar Laila pelan. Banyak orang yang ia sakiti. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Selama ini, semua orang tunduk karena merasa sendirian. Mungkin sudah waktunya rasa takut itu dipatahkan bersama-sama. Api kecil yang dulu lahir dari dendam kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, perlawanan. Di bawah langit yang mulai memucat menjelang fajar, dua saudari itu berdiri berdampingan. Mereka tak lagi terpisah oleh api atau dinding besi. Di tangan mereka, bukan hanya dendam yang menyala, tetapi juga harapan untuk mengakhiri teror seorang pria bernama Brahma. Dan ketika matahari terbit nanti, kota itu tak akan tahu bahwa dua bayangan yang selama ini dianggap hancur kini telah bangkit, membawa api yang tak akan padam. Fajar belum sepenuhnya pecah ketika Rania dan Laila berdiri di tepi pelabuhan tua, menatap kapal-kapal kargo yang terdiam seperti saksi bisu kejahatan bertahun-tahun. Angin laut menerpa wajah mereka, membawa kembali kenangan kampung nelayan yang telah menjadi abu. Namun kali ini, mereka tidak berdiri sebagai korban. Mereka berdiri sebagai dua wanita yang telah memilih untuk melawan. Dalam beberapa hari, mereka bergerak diam-diam. Rania menghubungi buruh pelabuhan yang dulu diperas Brahma. Laila mendekati beberapa perempuan di klub yang selama ini dipaksa tunduk. Cerita demi cerita mengalir, tentang ancaman, tentang keluarga yang dihancurkan, tentang ketakutan yang dipelihara. Perlahan, rasa takut itu berubah menjadi kemarahan bersama. Brahma mulai merasakan ada yang berubah. Setoran berkurang. Beberapa anak buahnya menghilang tanpa kabar. Desas-desus beredar tentang dua saudari yang kembali dari neraka. Amarahnya meledak. Ia memerintahkan pencarian besar-besaran, bersumpah akan mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri. Konfrontasi itu akhirnya tak terhindarkan. Di sebuah gudang tua di ujung dermaga, tempat transaksi gelap sering terjadi, Rania dan Laila berdiri menunggu. Mereka tahu Brahma akan datang, dan benar saja, deru mobil hitam memecah kesunyian. Ia turun dengan langkah percaya diri, dikelilingi beberapa anak buah yang tersisa. Seharusnya kalian tetap bersembunyi, ucap Brahma dingin. Dendam hanya membuat kalian kembali padaku. Rania melangkah maju, matanya tak lagi menyimpan keraguan. Tidak, dendam membuat kami menemukan satu sama lain. Laila berdiri di sampingnya, jemarinya menggenggam kalung bulan sabit yang kini terasa seperti simbol kekuatan. Perkelahian pecah di antara tumpukan peti kayu dan cahaya lampu dermaga yang remang. Buru-buru pelabuhan yang selama ini tertindas ikut turun tangan, menghalangi anak buah Brahma. Rania menghadapi Brahma langsung, pukulan demi pukulan dibalas dengan keberanian yang lahir dari kehilangan. Laila, meski tubuhnya tak sekuat kakaknya, ikut membantu menjatuhkan orang-orang yang mencoba menyerang dari belakang. Akhirnya, Brahma terjatuh berlutut, wajahnya berdarah, napasnya terengah. Untuk sesaat, Rania berdiri di atasnya, kesempatan untuk mengakhiri segalanya terbuka lebar. Kenangan api, jeritan orang tua mereka, tahun-tahun penderitaan, semua berputar di benaknya. Namun Laila memegang tangannya. Jika kita membunuhnya, kita tak berbeda darinya, bisiknya lembut. Sirene polisi terdengar mendekat, laporan anonim telah dikirimkan sebelumnya bersama bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Brahma diborgol, untuk pertama kalinya tanpa kekuasaan. Saat ia dibawa pergi, ia menatap mereka dengan kebencian yang kini tak lagi berarti apa-apa. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyinari laut dengan warna kemasan. Rania dan Laila berdiri berdampingan, napas mereka masih berat, tubuh penuh luka. Namun untuk pertama kalinya sejak malam berdarah itu, mereka merasakan sesuatu yang berbeda, bukan dendam, bukan ketakutan, melainkan kedamaian. Api yang dulu menghancurkan keluarga mereka kini telah berubah menjadi cahaya yang menuntun mereka pulang.